Kita langsung menuju ke Jakarta International Expo. Sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia Yogi Tujuliarto yang akan mewawancarai langsung Muldoko sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Halo, selamat siang Yogi. Yogi, silahkan dengan informasi dari Anda. Halo Freddy, betul sekali. Oke, benar saya sedang di J Expo. Jadi di belakang saya sudah ada truk, tapi tenang saja saya tidak di jalan raya. Saya di tengah pameran kendaraan listrik atau EV Show di J Expo. Tapi saya tidak sendiri untuk membahas bagaimana sih sebetulnya atmosfer dan animo terhadap kendaraan listrik di Indonesia. Saya sudah dengan tamu istimewa kali ini yaitu Bapak Jenderal Muldoko. Bapak, apa kabar Pak? Hai Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat Pak? Kita Selalu. di tengah pameran kendaraan listrik di Indonesia atau EV Show nih Pak. Antusiasnya luar biasa ya Pak ya? Ya, Menurut Bapak kira-kira mana yang lebih antusias? Produsennya atau calon konsumennya nih Pak? Dua-duanya. 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 Kenapa saya katakan dua-duanya? Menurut saya ini adalah sebuah momentum ya. Iya, iya. Momentum bagi industri dalam negeri untuk lompat. Oke. Ya, yang tadinya kita asik di ICE, mobil ICE, tapi ada sebuah kesempatan baru. Lompatannya adalah menuju EV. Itu bagi kami para industriawan ini sebuah kesempatan. Oke. Bagi konsumen ini juga momentum Periklindus EV Show ini sebuah momentum yang ditunggu-tunggu karena selalu muncul hal-hal baru. Pilihan-pilihan masyarakat untuk menentukan saya akan membeli mobil ini itu bisa dilihat langsung dan dari situ akan buat keputusan. Makanya ini kalau saya lihat kemarin ramainya luar biasa, sekarang ini karena mungkin masih pagi ya, tapi sudah mulai berdatangan. Ini sebuah indikasi. Terus sesungguhnya ekonomi kita cukup baik dari sisi itu ya, dan semangat para industriawan ini perlu kita Apresiasi Pak ya. Iya, perlu kita apresiasi. Oke, nah kalau kita bicara sedikit mengenai industrinya sendiri Pak, Ya. ada nggak sih Pak strategi khusus tentang bagaimana caranya untuk menggrab atau mendapatkan perhatian nih para calon konsumen untuk mendapatkan akhirnya mereka, wah ini menarik nih kendaraan listrik, seperti apa strateginya Pak? Oh ya, kalau di dalam strategi marketing kan selalu mengatakan buat the customer need ya. Keinginan masyarakat Indonesia tentang mobil itu apa? Berikutnya difokuskan lagi tentang mobil listrik apa gitu ya. Dari passenger, masyarakat kita suka yang baru, sesuatu yang baru. Masyarakat kita suka yang tumpangannya banyak dan seterusnya, yang efisien. Dari sisi mobil-mobil komersial juga begitu. Kita selalu melihat, kejelian kita melihat, ya kira-kira sektor-sektor mana dari mobil komersial ini yang sungguh punya market besar, gitu. Nah, ini udah kita foto semuanya itu kan, kita udah tangkep tuh, sehingga nanti kita punya ide-ide baru bagaimana kita memproduksi seperti apa yang diharapkan oleh dunia industri, dunia komersial. Nah, itu. Oke, berarti sudah ada risetnya sendiri Pak ya, dan developmentnya menyesuaikan riset itu Pak ya? Yes, exactly. Oke. Kalau masyarakat awam misalnya ingin bertanya-tanya ini sebenarnya kalau pengen beli mobil atau kendaraan listrik, aman nggak sih, nyaman nggak sih, tangguh nggak sih, itu kira-kira jawabannya apa nih Pak? Ya, memang itu menjadi isu ya. Selama ini ada 4 isu besar tentang baterai, especially untuk mobil listrik ya. Satu, isu tentang harga. Wah, harganya kok mahal ya. Yang kedua, isu tentang jarak. Ya, jaraknya jauh berapa sih? Yang ketiga, isu tentang charging. Lama nggak ya charging? Kok lama? Ogah gua. Gitu. Berikutnya, yang ketiga tentang keamanan. Saya ingin menjelaskan hal ini. Memang mobil listrik awalnya mahal investasinya. Tetapi setelah itu, Anda jangan salah. Anda banyak berkontribusi. Gitu, ya. Kalau Anda punya satu mobil, Anda berkontribusi kepada keluarga, kontribusi kepada lingkungan. Kepada keluarga mengurangi pengeluaran, tapi juga berkontribusi kepada lingkungan. Anda menciptakan lingkungan yang bersih. Betul. Tapi satu lagi yang kadang-kadang kita tidak paham, Anda juga berkontribusi kepada negara. Karena apa? Karena dengan menggunakan satu mobil listrik, maka Anda akan mengurangi subsidi pemerintah di BBM. Sehingga pemerintah bisa
menggunakan uang subsidi itu untuk kepentingan yang lain. Bisa untuk pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain. Gitu. Berikutnya dari sisi jarak. Ini perkembangan teknologi sekarang ini tentang baterai itu sangat maju. Maju terus. Sehingga kalau awal-awal jaraknya hanya sekian kilometer, sekarang ini average ya untuk mobil passenger itu di atas 300 kilo. Berikutnya untuk mobil-mobil komersial seperti ini di atas 250 kilo. Wow. Jadi sudah cukup memadai. Berikutnya untuk charging, teknologi lagi. Sekarang kita mengenal namanya ultra fast charging. Itu sangat-sangat cepat. Jadi kalau kita mengisi sampai dengan 80 km, untuk kepentingan 80% dari kebutuhan baterai itu sekarang hanya 15 sampai 40 menit. Nah gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi. Gitu. Bisa cepat. Nah harga sekarang juga kalau dulu mobil cukup mahal. Karena persaingan yang luar biasa sekarang ini dan perkembangan teknologi baterai yang semakin efisien, maka harga rata-rata apakah itu passenger atau komersial, harganya jauh lebih rendah dari yang lain. Tentang keamanan sekarang ya, aman. Aman gak nih Pak mobil listrik? Saya pastikan bahwa baterai itu sangat-sangat aman. Sangat-sangat aman. Jadi nggak usah khawatir masyarakat. Ntar kalau banjir gimana? Ada sebuah sekat yang membatasi aliran listrik itu. Sehingga walaupun banjir, Anda lewat masih aman. Nggak masalah. Mantap. Jadi semua pertimbangan tadi sudah terjawab ya Pak ya? Ya. Kalau dari sisi industri ke depan nih Pak, kira-kira mungkin 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa sih kira-kira yang ingin dicapai industri mobil listrik di Indonesia ini? Ya pastinya tadi kalau saya seorang berpikir industri ya, pasti selalu menjawab isu. Isu yang diinginkan oleh masyarakat. Pasti mobil listrik ke depan jauh lebih murah. Harus jauh lebih murah dari mobil ICE ke depan. Proyeksi saya kayak gitu. Yang kedua, kita harus menempuh jarak yang semakin jauh. Udah harganya murah, jaraknya jauh, chargingnya nggak perlu lagi nunggu lama-lama ya. 10 menit mungkin baru nyalakan rokok ya udah selesai itu urusan. Nah gitu. Ini teknologi. Betul. Ya. Tapi kan ini permainan industri di kendaraan listrik kan sangat ramai Pak ya, tidak hanya di Indonesia, Asia Tenggara juga dunia. Nah kalau Indonesia sendiri punya kontribusi atau cita-cita ada kendaraan bertuliskan Made in Indonesia nih gimana Pak cita-cita? Itu yang saya impikan dari dulu ya, saya impikan. Dalam sebuah rapat kabinet di waktu itu Pak Menko Maritim, Pak Luhut, sampaikan, Pak kita punya keinginan enggak untuk membuat mobil nasional? Itu karena saya lihat kok di mana-mana ini mobil dari luar pindah ke Indonesia. Betul. Apa bedanya? Iya. Nah, untuk itulah saya juga punya semangat yang kuat untuk membangun brand Indonesia. Maka lahirlah ya mobil anak bangsa ini, MAB ini betul-betul dari pemikiran saya mulai dari 2016. Saya sudah berpikir tentang mobil listrik. Mungkin kita baru diskusi tahun-tahun itu kan, tapi saya sudah melangkah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada hasilnya begini. Kalau pertimbangan sendiri ke depan kira-kira apa yang dikhawatirkan Pak terhadap perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia? Apakah memang harganya akan sulit turun atau justru persaingan semakin besar sehingga mobil nasional akan susah berkembang seperti apa? Persaingan itu diperlukan. Karena yang menikmati dari persaingan adalah konsumen. Nah, gitu. Jadi ada sebuah konsekuensi bagi para pemain industri. Ya, kita harus selalu berpikir advance, harus inovatif, harus berpikir mendahului. Kalau enggak ya akan ditinggalkan oleh market. Pasar nggak bisa kita kendalikan, ya kan? Nah, tapi pasar harus kita isi dengan apa yang diinginkan oleh kemauan pasar. Nggak bisa kita mau mengendalikan pasar, nggak bisa. Kita nggak bisa mengendalikan konsumen. Tapi dengan inovasi, konsumen akan follow kita. Gitu. Sulit nggak sih Pak? Artinya sebagai
Perhimpunan Industri Kendaraan Listrik untuk mencapai atau merayu konsumen beralih mungkin dari mobil konvensional ke mobil listrik atau mungkin menambah mobil listrik ya? Ya, justru itu salah satu peran PEV ya. Oke. Preklindo EV Show adalah di situ. Oke. Ya. Jadi ada 3 lah peran yang dimainkan dalam PEV ini. Yang pertama adalah sebagai ajang promosi, mengenalkan berbagai produk. Yang ketiga di sini adalah ajang transaksi. Itu ada transaksi yang terjadi di sini. Target kita dalam PEV kali ini adalah di atas 400 miliar. Ya. Berikutnya ada ajang edukasi. Oke. Di sini ada sosialisasi pada publik. Oh, EV itu begini, EV begini, khususnya anak-anak kita ya. Nah, agar kita sudah mulai memahami. Maka kita selenggarakan berbagai pertemuan, event-event pertemuan, seminar dan seterusnya dalam forum ini ya. Sehingga apa? Peran edukasi itu bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat Indonesia awareness-nya terbangun. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari calon pembeli, kenapa saya harus beli mobil listrik, Pak? Kira-kira apa untungnya untuk saya dan apa yang bisa saya dapatkan? Insentif kah atau apa itu? Ada nggak, Pak? Oh ya, ya itu kemarin saya juga udah bicara insentif ya. Saya menyarankan kepada pemerintah untuk tetap memberikan insentif ya bagi para pengguna mobil listrik ya. Bentuknya apa? Itu ada insentifnya ada dalam fiskal dan non fiskal, ya kan begitu ya. Contohnya kalau non fiskalnya, oke, mobil listrik bisa nggak masuk dalam kategori genap ganjil kan gitu ya. Nah itu juga bagus kan. Berikutnya mungkin parkirnya nanti juga ada special parkir, gratis atau bagaimana. Atau tarif tertentu, Pak ya? Nah, sedangkan dari sisi kebijakan fiskalnya mesti ada pengurangan PPN-nya atau bagaimana. Seperti sepeda motor harus ada subsidi gitu. Jangan kayak sekarang digantung ini pemerintah mau ngasih subsidi kapan gitu ya. Iya. Akhirnya berhenti ini orang mau membeli menunggu dulu. Gimana ini kebijakan pemerintah ini? Subsidinya masih ada nggak? Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sehingga yang sekarang terjadi adalah para dealer-dealer kita tuh mules tuh, sakit perut itu karena nggak laku nih barangnya nih kan. Sasaran saya kepada pemerintah subsidi tetap dilanjutkan sehingga gairah untuk masyarakat Indonesia menggunakan EV itu semakin meningkat. Dan ujung-ujungnya adalah pemerintah yang akan mendapatkan keuntungan. Satu, menciptakan lingkungan yang bersih. Yang kedua, program pemerintah menuju target zero emission pada 2060 bisa pasti tercapai. Yang ketiga, pemerintah menikmati subsidi BBM yang semakin berkurang. Gitu. Ya. Jadi ini Pak Jenderal Muldoko nih yang tadinya memimpin pasukan untuk melawan pertempuran akan menjadi sesuatu yang rumit nggak atau optimis aja nih Pak ke depannya? Iya, kita optimis. Kita nggak ada cara lain bagaimana kita berpikir future. Karena sebuah tuntutan ya, kita harus mewariskan lingkungan yang semakin baik kepada generasi ke depan dengan lingkungan yang semakin bersih. Berikutnya kita juga mewariskan teknologi yang tidak boleh ketinggalan. Dunia berkembang sangat pesat di sektor EV. Indonesia tidak boleh ketinggalan. Maka saya sangat senang kalau ada teman-teman dari mahasiswa ya, ikut terlibat secara aktif dalam konteks EV ini. Ya, saya sangat senang gitu. Dan masyarakat supaya juga menyambutnya dengan gegap gempita. Saya pastikan kalau Anda punya 3 mobil di rumah ya belum punya EV, coba 1 EV. Nanti yang 2 akan berubah jadi EV semuanya. Oke, siap. Bapak Jenderal Muldoko, terima kasih banyak atas kesempatannya ngobrol. Jadi terima kasih, Mas. Mengubah kendaraan menjadi kendaraan listrik bukan hanya menjadi lebih baik secara teknologi, tapi juga membantu peran terhadap emisi, Pak ya. Yes. Oke, terima kasih kembali ke studio dengan Freddy. Silakan. Baik, Yogi Tujuliarto, terima kasih informasi update yang Anda sampaikan. Selamat kembali bertugas korespondensi CNN Indonesia. Jaga kesehatan.